Bab 976. Gary beserta yang lainnya mengerutkan kening. Calvin juga merasa tidak puas. Terlalu mudah bagi Rico untuk pergi seperti ini. Tetapi ini adalah keputusan Adril. Mereka tidak dapat menyangkal Adril di depan umum. Kenapa terburu-buru? Ini masih belum selesai. Namun, ketika Rico hendak pergi, Adril menyela dengan tenang. Rico menghentikan langkahnya, memaksakan senyum sambil bertanya, "Pak Adril, apa masih ada perintah lain?" "Berlututlah. Aku mau meminta ban majikanmu." Adril menyahut dengan santai. "Kamu menamparkan wajahku berulang kali dan masih ingin memintaku berlutut untukmu. Berlutut saja. Ini lebih baik daripada mati." Rico berlutut, tersenyum datar sambil berkata, "Pak Adril, kalau ada yang bisa aku bantu, silakan beritahu aku." Petik 2. Pak Calvin, aku harus merepotkanmu. Aku nggak tahu berapa banyak aset yang dimiliki Pak Rico dan berapa banyak bahan obat yang berharga. Adril berkata bahwa dia bahkan tidak tahu berapa harga nyawa Rico. Dia masih harus menyerahkan hal ini kepada profesional seperti Calvin. Ketika Calvin mendengar ini, dia segera menjawab dengan bersemangat, "Serahkan semuanya padaku." Lalu dia menatap Rico sambil menyeringai dan berkata, "Ayo pergi, mari kita mengobrol." Rico tiba-tiba menjadi pucat dan ditarik ke samping oleh Calvin. Pada saat ini, Adril melihat ke arah Elin lagi dan berkata dengan dingin, "Apa yang harus kamu lakukan untuk membeli nyawamu sendiri? Kita punya dendam yang besar dan nggak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Adril yang tidak menginginkan apapun, justru menyakiti Elin. Gary ragu-ragu untuk berbicara. Dia tidak ingin melepaskan Elin, tetapi sekarang adalah panggung Adril. Dia tahu bahwa Adril punya alasannya sendiri dalam bertindak, jadi dia tetap diam dengan bijaksana. Petik 2. Elin menarik napas dalam-dalam, menggertakkan gigi dan menyahut, "Aku punya resep obat pil penembus batas guru bumi di tanganku." Sialan, wanita ini benar-benar licik dan egois. "Kamu akan membeli nyawamu dengan barang yang kuberikan padamu." Wajah Adril langsung menjadi muram, tetapi tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Akan sulit bagi Elin untuk mengungkapnya. Resep obat pil penembus batas guru bumi memang langka. Sekarang bahkan sorot mata Gary beserta yang lainnya tampak berbinar. Mereka mengira Adril bisa menggunakannya. Elin menatap wajah Adril sambil mengangkat sudut mulutnya samar, seolah menganggapnya sangat menarik. Akan tetapi, setelah beberapa saat dia berkata, "Bagian dari saham lelang 4 sudut milik keluarga Forest juga akan diberikan padamu." Setelah berkata demikian, semua orang menatap Adril dengan tatapan iri dan cemburu. Setidaknya, keuntungannya puluhan triliun per tahun. Sekte Harimau Hitam ini hebat, ya. Namun, bisnis yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh Wiryo selama bertahun-tahun, tidak sebanding dengan pendapatan keluarga Forest dari lelang 4 sudut dalam beberapa bulan. "Boleh." Adril menjawab dengan santai. Yang dia hargai bukanlah uangnya, tetapi dia bisa mendapatkan kesempatan untuk memilih barang lelang dari lelang 4 penjuru terlebih dahulu. Tahun ini bisa mendapatkan banyak bocoran, setidaknya Adril tidak akan kekurangan bahan obat. "Aku akan melaporkan masalah ini pada leluhurku. Keluarga Forest nggak akan berhenti sampai sini." Elin menyahut dengan santai. "Kalau begitu kamu juga harus memberitahu leluhurmu kalau aku, Gary, nggak akan menunggu dia datang. Tapi, aku akan menyerang keluarga Forest dan menghancurkan seluruh keluargamu." Gary menimpali dengan nada dingin. Ekspresi Elin sedingin es. Wanita itu memerintahkan orang untuk membereskan tubuh Felix dan segera pergi. Bab 977. Lalu, Gary berbalik sambil menatap semua orang dengan sorot matanya yang dingin dan mendominasi seraya berkata, "Jangan mengira aku, Gary, punya temperamen yang baik. Beberapa badut melakukan hal-hal kecil di belakangku dan aku bisa saja mengabaikan mereka. Tapi keponakanku adalah duri dalam dagingku dan juga cucu sulung dari keluarga Lavaliku. Kalau ada yang berani mengancam untuk menyakitinya, aku pasti akan memusnah orang itu." Kata-katanya yang mendominasi itu mengejutkan semua orang. Kemanapun sorot mata Gary yang dingin itu menatap, membuat orang-orang tidak berani melihatnya. Naga itu memiliki sisik terbalik yang akan menimbulkan amarah jika disentuh. Siapa yang berani menyinggung Adril akan mengundang balas dendam Gary tanpa henti. Dennis berkata dengan nada sedih, "Ingat, aku nggak akan seperti Gary. Siapa yang berani mengabaikan perintah, aku nggak peduli siapapun identitasmu, aku juga akan melawanmu sampai mati." Semua orang terdiam, menelan ludah dan tidak berani berbicara. Melihat situasinya sudah tenang, Gary menatap Yogi sambil berkata, "Masih ada banyak hal yang harus aku lakukan, jadi kamu harus kembali dulu. Dasar nggak tahu malu, kamu akan mengusirku setelah memanfaatkanku. Kamu bahkan nggak mentraktirku minum." Yogi menjawab dengan marah. "Oh, ya. Setelah keponakanku sembuh dari cederanya, aku akan mengadakan pesta. Saat itu kamu bisa datang untuk minum. Jangan lupa bawa hadiah," balas Gary dengan santai. "Sialan. Kamu nggak bisa berhenti bersikap nggak tahu malu, ya?" Yogi mengumpatnya, tetapi keduanya jelas merupakan teman sehidup semati dan terbiasa bercanda. Dia memutar matanya dan menyahut kembali, "Hubungi aku kalau kamu ingin menghabisi keluarga Forest." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi bersama semua pasukannya. Sementara itu,
Gary menengok pada Adril sambil berkata dengan nada mendesak. Ayo kita kembali untuk menyembuhkan lukamu dulu. Sekarang Adril terluka parah dan membutuhkan perawatan. Tepat ketika Rafa hendak melangkah maju untuk membantu Adril, Dennis sudah melangkah maju seraya berkata dengan nada dingin. Pergilah, aku yang akan melayani Tuan Muda. Rafa menarik sudut mulutnya dan segera mundur. Dennis, seorang guru bumi yang bermartabat bahkan melayani Adril dengan tekun. Hal ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Selain itu, urus anak angkatmu ini. Dia ingin merebut kekuasaanmu. Awalnya, aku yang menyuruhnya untuk meracunimu menggunakan racun dingin. Dennis mengatakannya dengan nada dingin. Dia menengok pada Adril dan berkata dengan nada prihatin. Tuan Muda, ayo pergi. Ada banyak hal yang ingin aku katakan padamu. Adril tersenyum tak berdaya sambil menjawab. Nggak perlu bersikap sopan. Setelah dia masuk ke dalam mobil, Gary mengerutkan kening sambil menatap Junet yang sudah pucat pasi dan menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Ayah angkat. Aku, mohon Junet. Mulai sekarang, aku nggak akan menjadi ayah angkatmu, ucap Gary. Dia berkata dengan nada dingin. Rafa, antar dia ke mobil. Aku yang akan menanganinya sendiri nanti. Baik. Rafa mematuhi dengan ekspresi yang rumit di wajahnya. Dia memperlakukan Junet sebagai tahanan dan mengantarnya ke mobil. Menunggu Junet menerima hukuman berat. Setelah semua orang pergi, Calvin datang dengan Bang. Sementara itu, Rico yang ada di belakangnya sudah pucat pasi. Kali ini, seluruh hartanya diperas oleh Calvin. Bisa dibilang hasil kerja keras keluarga Gunawan selama bertahun-tahun telah dijarah habis oleh Calvin. Calvin mengangkat setumpuk kontrak tulisan tangan yang ditandatangani sementara di tangannya. Dia melihat sekeliling sambil berkata, lihat, ini adalah seluruh kekayaan bersih Rico. Sekarang kekayaan bersih Pak Adril tersebar di seluruh provinsi Sageru. Setidaknya jumlahnya mencapai 60 triliun. Mengenai bahan obat berharga yang dihargai semua orang. Hehe, Pak Adril punya 9 toko bahan obat terbaik di bawah kekuasaannya. Ingat baik-baik. Ini adalah konsekuensi karena sudah mengganggu Pak Adril. Dia melihat ekspresi terkejut semua orang, tersenyum bangga dan segera pergi dengan anggun. Dengan berakhirnya liku-liku ini, apa yang terjadi di depan kantor gubernur telah disiarkan langsung ke semua orang di kota Majaya. Selain itu, dampak dari kekacauan ini terus menyebar dengan cepat. Semua orang menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi selanjutnya. Di dalam mobil saat kembali ke kota Silas, Aurel berkeringat dingin setelah menonton siaran langsung. Bahkan pakaian dalamnya juga ikut basah kuyup. Dia tersenyum dengan rasa takut tanpa henti seraya berkata, untungnya, Adril baik-baik saja. Konyol sekali keluarga Forest masih menggunakan kekuasaan mereka untuk menekan orang lain. Aku nggak menyangka latar belakang keluarga idolaku bisa mengalahkan mereka. Ana juga kelelahan secara mental. Wanita itu mengulas senyuman menyedihkan di bibirnya seraya menyahut. Adril sudah melewati perjalanan yang nggak mudah. Aku nggak pernah mengira dia akan menjadi keturunan keluarga Lavali. 978. Ana awalnya berpikir bahwa Adril tidak akan pernah bisa mengetahui asal-usul kehidupannya yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, itu terlalu berbahaya. Siapa yang bisa menyangka bahwa Adril benar-benar bisa melakukannya? Namun, kemudian Ana menjadi khawatir lagi dan berkata, tapi Adril tetap nggak bisa gegabah. Pembunuh ayahnya Adril belum ditemukan. Adril bisa menjadi duri dalam daging mereka atau keluarga Forest. Dia menjadi makin khawatir. Meskipun Adril mendapat bantuan dari guru bumi, tekanannya tidak berkurang sama sekali. Yasmin tidak berbicara, hanya menatap sosok Adril yang sedang pergi di video siaran langsung tersebut. Tangan putihnya diam-diam menggenggam roknya, dengan ekspresi kebencian yang muncul di matanya. Makin kuat latar belakang keluarga Adril, maka makin kuat pula kebenciannya terhadap Adril. Adril, bagaimana kamu bisa hidup dengan baik? Dengan berakhirnya pertempuran ini, nama Adril benar-benar menjadi pusat perbincangan di Sageru. Ketika nama Adril disebutkan, semua orang langsung tercengang. Adril sendiri sudah menemukan 3 sosok guru bumi sebagai pendukungnya. Dia juga merupakan cucu tertua dari keluarga Lavali dan akan mewarisi posisi kepala keluarga Lavali di masa depan. Kali ini, keluarga Forest menemui jalan buntu. Bukan seperti itu juga. Masih ada ahli di keluarga Forest. Kalau Gary ingin menginjak keluarga Forest, dia akan menghadapi pertempuran yang sulit. Semua orang terus berbicara tanpa henti. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, keluarga Forest sudah mendominasi selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka mungkin akan hancur karena Adril. Hal ini menimbulkan gelombang besar yang tidak hanya terjadi di kota Majaya, tetapi juga menyebar ke beberapa provinsi lain di wilayah Sageru. Setidaknya, beberapa kekuatan teratas di Sageru, yang hampir sebanding dengan 4 keluarga besar mengetahui hal ini. Mereka memahami bahwa Adril memiliki 3 guru bumi utama yang melindunginya sampai mati. Sementara itu, jika kamu tidak memiliki guru bumi, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk bicara dengan Adril. 1 guru bumi dapat mengguncang struktur kekuatan kota Majaya, apalagi 3 guru bumi. Adril adalah sosok yang gak bisa disentuh. Dia seperti sarang lebah. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Anak buah Dito itu orang gila, nggak bisa mengandalkan akal sehat. Sekarang cuma ada 4 keluarga besar yang punya kekuatan untuk menantang Adril.
Semua orang tampak ketakutan dan memperingatkan para anak-anak di keluarga mereka untuk menjauh jika bertemu Adril. Sementara itu, saat ini, ibu kota Provinsi Bakarta, di kota Danusa. Disinilah tempat keluarga Forest yang merupakan salah satu dari 4 keluarga besar berada. Saat ini, di depan sebuah villa megah yang dibangun di lereng gunung. Elin berlutut di depan pintu sambil berkata, Elin gak berguna. Sudah gagal membalaskan dendam Nando. Tetua juga meninggal dunia. Aku mohon kepada ayah untuk memberitahu para leluhur dan membuat keputusan tentang masalah ini. Seorang pria parubaya yang agak gemuk berdiri di depannya dengan tatapan dingin. Namanya Hugo Forest dan dia adalah kepala keluarga Forest. Pada saat ini, ada cahaya menakutkan di matanya. Pria itu menatap Elin dengan dingin sambil menyahut. Kenapa kamu nggak menyelidiki latar belakang Adril lebih awal atau membunuh anak itu lebih awal? Sekarang kamu membuat situasi menjadi kacau. Kejahatan apa yang harus kamu tanggung? Hugo memiliki aura yang kuat dan tegas. Dia adalah guru bumi lainnya dari keluarga Forest. Ketika leluhurnya pergi, dia yang bertanggung jawab penuh atas urusan keluarga Forest. Aku nggak tahu tentang hal ini. Siapa sangka Adril ternyata cucu tertua dari keluarga Lavali. Elin segera menjawabnya. Masih saja berani menjawab. Hugo mengangkat tangannya, lalu bekas tamparan tiba-tiba muncul di wajah Elin. Pria itu berteriak dengan marah. Jangan berpikir karena kamu diperhatikan oleh orang penting, kamu bisa lolos dari hukuman dengan mencari alasan. Kamu dilahirkan sebagai anggota dari keluarga Forest kami dan kamu juga mati sebagai hantu keluarga Forest. Aku peringatkan kamu, kamu nggak akan mudah melewati masalah ini. Benar. Elin menunduk. Cahaya dingin penuh niat membunuh melintas di matanya. Sekarang agak merepotkan. Leluhur masih mengasingkan diri di saat yang genting. Aku nggak bisa mengganggunya sembarangan. Mata Hugo berkedip. Dia tidak berani mengganggu leluhur keluarga Forest dengan mudah. Kalau leluhur nggak muncul, apa yang harus aku lakukan kalau orang itu menyalahkan aku? Gumam Elin. Dia kembali berkata, Gary bilang kalau dia ingin menghancurkan keluarga Forest. Selain itu, ada 3 guru bumi.